Pemirsa, kawasan Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara kembali terendam banjir rob yang cukup parah akibat air pasang laut. Jalan yang menghubungkan beberapa RT juga terendam banjir dengan ketinggian hampir mencapai 1 meter. Hingga pagi tadi banjir rob masih merendam permukiman warga tepatnya di RW 22 Muara Angke Penjaringan Muara Angke. Banjir rob yang terjadi sejak Jumat pagi kemarin masih merendam belasan RT yang ada di RW 22. Bahkan titik terparah banjir merendam hingga setinggi hampir 1 meter. Warga mengaku banjir membuat aktivitas terganggu karena banjir merendam jalan yang menghubungkan beberapa RT. Ini hampir setiap malam ya, cuma ini yang lebih parah dia kemarin sama sekarang 2 hari itu. Ya. Baru 2 hari ini kalau banjir gede paling pertama ada sono doang paling sama tikungan sono pas padang gitu. Itu paling ini kalau di sini sampai gede ini. Sampai sini udah gede berarti. Warga masih menanti upaya pemerintah terkait penyelesaian masalah banjir yang ada di kawasan pesisir Jakarta Utara ini. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Sadu Santo, iNews melaporkan. Kobaran api membakar bagian dalam gudang tenan produk perawatan tubuh di lantai 1 Mall Galaxy Surabaya, Jawa Timur. Asap tebal yang disebabkan kebakaran ini membuat panik para pengunjung hingga berhamburan keluar mall. Api berhasil dipadamkan petugas keamanan mal menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Petugas pemadam kebakaran langsung memeriksa lokasi gudang yang terbakar dan melakukan penyedotan asap. Kegiatan tiba-tiba konslet, terus apinya kan dilihat panelnya, terus akhirnya dinaikin lagi, terus ada percikan api di daerah gudang. Oh, itu yang terbakar gudangnya? Tumpukan apa itu? Ada kardus, sampah, gitu. Itu konter apa? Apa? Konter apa itu? Konter body shop. Usai dilakukan pemeriksaan dan penyedotan asap, petugas keamanan pun kembali membuka pintu mal setelah dinyatakan aman. Sebanyak 8 unit kendaraan damkar dari DPKP Kota Surabaya dikerahkan untuk penanganan kebakaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru di Kota Lima, Peru. Calon Gubernur Jakarta siap menghadapi debat pamungkas Pilkada Jakarta yang akan digelar besok. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Informasi pertama di iNews Sore, pemirsa, 2 bocah di Ponorogo, Jawa Timur terjebak banjir saat tengah memancing di sungai. Proses penyelamatan berjalan dengan dramatis. Kasih ning jam Mas. Banjir kok ora munggah. Detik-detik penyelamatan 2 bocah yang terjebak banjir di Sungai Sedak, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur terekam video amatir warga. Awalnya kedua korban tengah memancing, meski sebelumnya telah diingatkan agar tidak memancing di tengah sungai. 2 korban kemudian nekat menyeberang dan memancing di atas batu besar di tengah sungai. Saat tiba-tiba banjir datang, 2 korban berusaha menepi, namun air meninggi dan arus kian deras.
Satu korban terpeleset dan sempat terbawa arus. Beruntung, warga berhasil menolong dan mengevakuasi keduanya ke tepi sungai. Meski basah kuyup, 2 korban berhasil selamat. Alhamdulillah. Sok nenek wis ketok banjir ndang munggah ae. Terus airnya datang sedikit-sedikit, terus tambah banjir. Dia panik, terus ada warga yang nolongin. Akhirnya selamat? Ya, selamat. Agar kejadian tidak terulang, warga dihimbau untuk hati-hati saat memancing di sungai, sebab air banjir bisa datang secara tiba-tiba. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara kembali terendam banjir rob yang cukup parah akibat air pasang laut. Jalan yang menghubungkan beberapa RT juga terendam banjir dengan ketinggian hampir mencapai 1 meter. Hingga pagi tadi banjir rob masih merendam permukiman warga, tepatnya di RW 22 Muara Angke Penjaringan, Muara Angke. Banjirop yang terjadi sejak Jumat pagi kemarin masih merendam belasan RT yang ada di RW 22. Bahkan titik terparah banjir merendam hingga setinggi hampir 1 meter. Warga mengaku banjir membuat aktivitas terganggu karena banjir merendam jalan yang menghubungkan beberapa RT. Ini hampir setiap malamnya, cuma ini yang lebih parah dia kemarin sama sekarang 2 hari itu. Ya. Baru 2 hari ini kalau banjir gede paling pertama ada sono doang paling sama tikungan sono pas padang gitu. Itu paling ini kalau di sini sampai gede ini. Sampai sini udah gede berarti. Warga masih menanti upaya pemerintah terkait penyelesaian masalah banjir yang ada di kawasan pesisir Jakarta Utara ini. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Sadu Santo, iNews melaporkan. Jembatan gantung Lewi Awi di Desa Parakan Besi, Lebak, Banten ambruk. Diduga jembatan ambruk akibat termakan usia. Akibatnya puluhan siswa terpaksa menyeberangi sungai untuk sampai ke desa lainnya. Puluhan siswa sekolah di Kampung Lewi Awi, Desa Parakan Besi, Kecamatan Lewi Damar, Lebak, Banten harus menyeberangi derasnya aliran sungai untuk sampai ke desa lainnya pasca jembatan ambruk. Jembatan gantung sepanjang 70 meter dengan bentangan 1 meter ini ambruk akibat termakan usia. Beruntung putusnya jembatan berusia 15 tahun ini tidak menelan korban jiwa. Alhasil untuk sampai ke desa terdekat, warga terpaksa memutar sejauh 20 km. Udah rapuh gitu. Sini kan terputus, Pak. Sementara warga lewat mana, Pak, aksesnya, Pak? Kalau warga lewatnya ya mungkin kalau misalnya dari Kampung Lewi Sabrang mau ke luar, apa mau ke pasar, apa mau ke kota itu lewat Bojongmanik, lewat Parakan Besi sekitar 20 kilo. Kampung Lewi Awi. Tadi habis sekolah terus menyeberang lewat sini? Iya. Soalnya nggak ada jalan lagi. Nggak ada jalan lagi? Iya. Sekolahnya di mana emang? Di SMP 4 Lewi Damar. SMP 4 Lewi Damar. Waktu pagi juga lewat mana? Waktu pagi lewat sungai. Lewat sungai. Warga berharap pemerintah segera membangun kembali jembatan. Pasalnya banyak warga sulit menyeberangi sungai dari atas jembatan yang sudah terputus. Sementara jika melintasi sungai, warga khawatir air sungai meluap. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 1.500 hingga 2.500 meter di atas puncak kawah. Petugas mengimbau warga sekitar untuk waspada terhadap banjir lahar dingin.
Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 1.500 hingga 2.500 meter di atas puncak kawah. Kolom abu teramati berwarna putih hingga abu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Sementara aliran lava mengarah ke timur laut sejauh 4.340 meter dari pusat erupsi dan 3.800 meter ke arah barat laut. Selain itu, sempat terjadi satu kali gempa tektonik lokal selama 9 menit. Masyarakat di sekitar gunung diimbau untuk tidak beraktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Selain itu, masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi diimbau untuk waspada banjir lahar dingin pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.